Hydrosalping akan saya jelaskan di teks. Jadi ketika ada cairan dalam tuba, tentunya tindakan apapun akan menjadi resiko. Apalagi inseminasi yang membutuhkan tuba yang sehat. Tentunya hydrosalping pertama itu akan laparoskopi oleh fertility consultant. Sejauh ini setahu kami itu tidak ada kimia atau obat yang langsung membersihkan seketika itu cairan kecuali ada tindakan. Biasanya akupuntur ini akan dikombinasikan ketika sebelum dilakukan laparoskopi maupun setelah laparoskopi dilakukan untuk regenerasi sel, sehingga quality sel ovum dan juga ketebalan rahim baik, sehingga pertemuan antara sel sperma dengan ovum dilakukan pada tuba yang sehat. Normalnya adalah 2-3 bulan sebelum IVF dimulai. Hanya saja ada kondisi wanita di mana FSH-nya rendah sehingga di bulan pemeriksaan memiliki sel telur yang cukup banyak. Biasanya IVF akan segera dilakukan di siklus bulan depan. Jadi 1 bulan pun efektif. Intinya makin banyak persiapan, makin banyak yang bisa dipersiapkan kualitas untuk sebelum ovum pick up. Begitu juga dengan sperma yang baik akan menghasilkan embrio yang baik juga ketika dikawinkan dengan sel ovum yang baik. Intinya semakin banyak waktu Anda mempersiapkan diri sebelum IVF adalah kebijakan yang baik juga untuk keberhasilan daripada IVF Anda. Spesifik pada IVF, itu biasanya kita selalu menghindari makanan yang memiliki potensial merusak embrio. Seperti misalnya makanan yang beragi, kemudian seperti tahu, tempe, itu biasanya pada saat menjelang embrio transfer itu sangat disarankan untuk dikurangi. Kalau tidak ada kepentingan terhadap komponen probiotik seperti Yakult, yogurt atau yang lainnya, usahakan Anda tetap menyehatkan pencernaan dengan buah-buahan lainnya yang tidak memerlukan hal yang bersifat fermentasi. Tentunya semua makanan baik, terutama yang bersifat protein dan serat tinggi. Ada beberapa hal yang memang dikhususkan untuk IVF terkait embrio yang sudah dihasilkan. Kalau untuk freezing dan juga embrio itu tentunya wewenang dari rumah sakit, terutama dokter embriolog yang melakukan embrionisasi terhadap sperma dan ovum. Jadi untuk ini pertanyaan dari pasien Puribunda, kalau nyari yang baik, banyak sekali yang baik gitu. Jadi sebenarnya yang baik di mata pasien itu tentunya adalah yang nyaman menurut saya. Jadi pastikan kalian nyaman dengan fertility consultant, enak diajak ngobrol, mengetahui apa yang kalian mau, mengetahui apa sih yang terjadi pada diri kalian sendiri. Setahu saya tidak semua pasien yang melakukan program kehamilan harus bayi tabung. Tidak semua pasangan harus inseminasi, bahkan tidak semua pasangan harus minum obat. Ada beberapa pasangan yang dia hanya butuh chemistry untuk ketemu, timingnya yang nggak tepat, tinggal diketemukan asal suburnya saja, udah selesai. Tapi jangan ngotot juga kalau seandainya kalian punya tuba yang buntu, sel sperma suami juga tidak baik, tapi memaksakan natural way juga tidak baik. Kalau untuk freezing dan juga embrio itu tentunya wewenang dari rumah sakit, terutama dokter embriolog yang melakukan embrionisasi terhadap sperma dan ovum. Jadi untuk ini pertanyaan dari pasien Puribunda, saya akan tag dokter Dita sebagai marketing di Rumah Sakit Puribunda untuk IVF timnya. Jadi kalian bisa nanya sama beliau lebih detail atau mungkin juga konsultasi langsung dengan Dr. Zeklin di sana. Jadi tentunya di mana kalian melakukan IVF, misalnya di Puribunda melakukan IVF, berarti untuk freezing embrio tentunya dilakukan di Puribunda juga. Kapan kalian siap melakukan ET kembali, nah itu juga konsultasinya sama embriolog. Untuk persiapannya sendiri untuk ET dan OPU dengan akupuntur itu dilakukan dengan IVF needle pada pasien yang akan OPU. Di Puribunda kalian bisa ketemu sama dokter timnya di sana, ada beberapa seperti dokter Anantasika, dokter Suyasa, bahkan ada dokter terbaru juga yang gabung. Mungkin kalian bisa ngobrol banyak juga sama marketing di Puribunda, ada dokter Dita di sana. Saya bakal tag dokter Dita dan juga Puribunda Hospital yang bisa kalian tanya tentang harga flyer yang kemarin saya share ya.
Wah, makin siang makin banyak pertanyaan tentang fertility, terutama ini yang berhubungan dengan sperma. Nanti setelah jam makan siang saya bakal jawab semua pertanyaan kalian tentang fertility. Mungkin aja kalau Dokter Dita berkenan, karena ini banyak sekali pasien dari Puri Bunda yang nanya, kita bisa IG live bareng. Jadi untuk sperma khususnya ini nanti kalian akan konsultasi sama Dokter Yuki Androloh di Puri Bunda. Dimana setahu saya kalau IVF itu yang dibutuhkan hanya 2% morfologi normal. Selebihnya apabila pun harus ada kualitas yang ditingkatkan, beliau akan memberikan obat. Sedangkan saya di sini akan mentreatment dengan fertility acupuncture dengan IVF needle pada titik-titik kesuburan pada pria. Ada sebuah cerita dari sepasang suami istri yang akan merencanakan kehamilan. Kemudian dia sudah keliling kemana-mana ke SPOG. Kemudian dia bercerita kisahnya bahwa sangat stres. Dan dokter pun bilang bahwa kamu baik-baik aja, kamu sehat, sel telurmu baik, sel spermamu juga aman. Coba deh kamu evaluasi, mungkin kamu stres. Nah, dia selalu, apa sih yang saya streskan? Saya nggak stres kok, dok. Nah, banyak sekali yang akhirnya mengelak rasa stres itu yang sebenarnya sudah berakumulasi pada fisiknya sendiri. Padahal stres itu tidak hanya didapat dari diri sendiri, tapi juga faktor lingkungan. Banyak pasangan yang akhirnya memutuskan untuk mensegerakan program hanya karena tekanan lingkungan. Jadi keluhan wanita yang saat ini paling banyak adalah stres karena faktor tekanan dari lingkungan. Melalui ini saya mewakili banyak para wanita, para pejuang garis 2 bahwa mari kita bantu saudara kita yang memperjuangkan kehamilannya untuk didapat di tahun ini. Melalui ini saya mewakili banyak para wanita, para pejuang garis 2 bahwa mari kita bantu saudara kita yang memperjuangkan kehamilannya untuk didapat di tahun ini maupun tahun depan, agar mereka bisa menjadi seorang ibu dengan cara stop bertanya kapan kamu hamil. Kehamilan itu bukan hanya sekedar pertemuan sel ovum dan sperma, tapi banyak faktor di mana stres menjadi faktor utama menyebabkan seseorang menjadi sulit hamil. Jadi mari kita bantu teman-teman, saudara kita yang memperjuangkan kehamilan saat ini agar bisa tahun depan, di mana stres menjadi faktor utama menyebabkan seseorang menjadi sulit hamil. Jadi mari kita bantu teman-teman, saudara kita yang memperjuangkan kehamilan saat ini agar bisa tahun depan, di mana stres menjadi faktor utama menyebabkan seseorang menjadi sulit hamil. Jadi mari kita bantu teman-teman, saudara kita yang memperjuangkan kehamilan saat ini agar bisa tahun depan, di mana stres menjadi faktor utama menyebabkan seseorang menjadi sulit hamil. Jadi mari kita bantu teman-teman, saudara kita yang memperjuangkan kehamilan saat ini agar bisa tahun depan ataupun bulan ini terrealisasi kehamilannya dengan sehat sampai persalinan. Stres itu tidak hanya mempengaruhi pencernaan ya, tapi semua faktor akan menjadi tidak nyaman apabila Anda manajemen stresnya tidak baik. Jadi ada beberapa hormon yang dihasilkan akibat stres yang mengakibatkan kita tidak bisa mengontrol ataupun memanajemen metabolik tubuh sendiri. Jadi mulai dari GERD, kemudian berimbas kepada pusing, sampai dengan gangguan tidur. Jadi kalau kita buat akumulasi itu sampai seperti ini pencernaan. Nah, ini di sistem manajemen stres ada di sini. Ketika Anda tidak bisa mengelola manajemen stres, semua akan berpengaruh pada pencernaan dan berakumulasi sampai dengan ke hormon yang akan bikin ini menjadi nyeri sampai dengan gangguan tidur. Nah, gimana? Anda sudah punya manajemen stres yang baik?